apa lagi Om kira Om? Nah yang Yang penting, tips-tips juga untuk pemula lah istilahnya. nah kalau untuk pemula yang mau nangkar ini entah mitos atau bukan. Jadi saat pertama kali nangkar, bujangan. Oh, Nah, sering zong, susah ngasih. Tapi setelah menikah, alhamdulillah. Nanti itu rezeki istri. Nah, kalau Om mau coba nangkar, lebih bagus. Om dulu ya, orangnya dulu. Iya. Baru burungnya. Nah, di situ kita rezeki burung nyusul biasanya. Nah, penting diri kita sendiri lah. jadi stabil gitu. Iya, stabil. Muka omnya masam. Bila si burung nggak jodoh-jodoh, kita emosi. Kalau belum berpasangan, kita nggak ada pelampiasan birahi. Makanya kalau udah ada jodoh, bisa kita lampiaskan. Goyangan aja ya. Oke. Ini air ini untuk istilahnya nih untuk terapi. Jadi ada aliran air. Dia kita biasakan untuk suasana dia itu rasa di suasana di sungai. Jadi ada terdengar suara aliran air. Jadi ini juga ada bunga-bunga parenting. Nah, tujuan kita ya bukan lain bukan sebenarnya cari agar ruang bergerak dia jadi bisa untuk bebas. Oke, pemirsa daging hijau, kita lanjut lagi. Kita kali ini untuk bahas ukuran ideal kandang murai batu dari mulai ukuran. Jadi ukuran yang ideal ini kita wajibkan untuk ada beberapa skala. Kalau untuk idealnya itu ukuran tinggi, mulai dari tinggi sekitar 2,5 meter atau 3 meter. Karena 3 meter sudah terlalu tinggi, 2,5 meter udah lumayan. Dia harus tinggi dan lebarnya sekitar 1 meter sudah bagus. Jadi si murai ini bisa dewasa dan terbangnya juga bebas dan dia asik. Kalau ini dia sistem poligami. Nah, untuk ukuran bobot juga bisa bobot besar, bisa bobot kecil. Tapi yang idealnya bagusnya kalau itu tergantung ekor juga. Kalau ekor murai panjang dia butuhkan untuk ekornya yang panjang. Jadi harus bisa. Nah, ini sistemnya juga tepat. Ini dia apa? Mengeram. Di sini bisa kita buka. Nah, perlu diperhatikan juga untuk di bawah kita perlu kasih ini apa? Pasir laut. Pasir laut itu bagus. Dan juga ada sedikit kayu-kayu, tenggeran. Juga ini apa namanya kalau serbuknya itu daun semara. Daun semara bagus untuk dia bisa sarang. Itu kira-kira pemirsa. Jadi kalau teman-teman, saya juga baru belajar untuk branding. Nanti teman-teman bisa terus simak video ini. Apa saja yang bakal dikupas, terus tips-tips dari saya juga bakal kita langsung ke narasumbernya. Bukan saya, benar narasumbernya. Ini murai batu. Oke, pemirsa daging hijau. Nah, kali ini saya berada di penangkaran apa nih namanya? Penangkaran gini? KZ Berfarm. KZ Berfarm. Langsung bersama narasumber kita belajar seputaran murai batu khusus hari ini. Menurut Om, saya mau belajar juga nih Om, khusus untuk ternak murai batu. Rencana ada sedikit untuk ternak juga sih dilakukan. Nah, sekarang dari pemilihan indukan nih Om, kalau menurut Om indukan yang bagus itu ya dari jantan betinanya itu
mulai dari usia berapa tuh untuk bisa ditangkar? Kalau untuk betina sebenarnya lepas trotol itu udah bisa langsung ditangkap. Tapi minimal kalau saya sih mesti dari lepas trotol ganti bulu dewasa sekitar 2-3 bulan baru bisa ditangkap. Betina aja ya. Betina itu udah mau bisa, jadi nggak perlu menunggu waktu terlalu lama. Kalau untuk jantan, kalau saya sih minimal 4 kali mabung lah minimal. Lebih tua tambah bagus. Gitu ya. Jadi kalau untuk betina itu usia sekitar berapa? 10 bulan ya? Sekitar 10 bulan. 10 bulan udah bisa mulai ya. Iya. Nah terus kalau jantannya nih, jantan udah siap mapan kita 3 kali 4 kali ngorok lah ya. Nah terus cara penjodohannya, dia kita lihat udah jodoh itu seperti apa? Nah kalau untuk penjodohan di sini kita main, kita ada umumnya sih sama teman-teman yang lain. Jadi untuk penjodohan pertamanya kita di sandingan dulu pakai sangkar biasa kan, sangkar peta gitu. Betina dan jantan setelah ini mandi jemur, jadi biar sehat juga lah. Nah berapa minggu itu prosesnya biasanya penjodohan itu? 1 minggu. Terus udah dari situ kita masukin lagi dalam tangkaran yang betinanya dilepas. Jadi tujuannya di sini betina dilepas agar dia lebih mengenal dulu teritorial keadaan dalam tangkaran. Seandainya mungkin saat yang jantannya dilepas, yang betinanya sudah menguasai teritorial. Nah jadi itu juga masih dalam waktu tunggu 1 minggu, 1 minggu sampai 2 minggu kan. Jadi dibiarin dulu yang jantannya dalam sangkar kotak, tapi dia posisi dalam tangkaran. Jadi 2 minggu lah, sekitar 2 minggu baru kita lepas. Itu harus betinanya dulu yang dilepas di kandang. Kenapa nggak lanang dulu? Kalau jantannya dulu. Kalau di sini sih saya betina dilepas. Takutnya kalau jantan dulu kan, jantan ini menurut saya sih ada emosi, tingkat emosinya birahinya. Ya. Kalau sudah tinggi dia ganas, takutnya nanti dia malah yang bantai. takutnya ya terjadi hal yang tidak diinginkan. Jadi prosesnya seperti itu. Oh itu metode yang pertama bisa dikatakan ya. Metode pertama. Jadi intinya Iya. betinanya dulu kita lepaskan di kandang ini, diadaptasi sekitar 1 minggu. Nah terus kalau dia udah jodoh itu ciri-cirinya seperti apa? Apa dia ada saling ngerayu atau seperti apa dia? Kalau udah jodoh yang jelasnya tidak kejar-kejaran lagi. Andai pun dia masih kejar-kejaran, tapi tidak terlalu agresif. Nah, setelah dari fase itu kita lihat dia udah jodohnya, ya dia mulai merayu-rayu, dan betinanya pun saat yang jantan merayu tidak berlari. Kalau belum jodoh karena tingkat birahi tadi masih kurang, biasanya betinanya yang lari, atau bisa juga sebaliknya. Jadi di situ juga kita harus mengatur birahinya dari puding kan. Kita di sini pakai jangkrik, proto. Kalau ulat Hongkong nggak pakai untuk jangkrik birahi. Jadi kita jornya di situ. Jadi tahap awal kita dor betinanya dulu apa jantannya dulu? Dor proto gitu, pangkat kencang lah cara terwordingnya. Sebenarnya kalau saya sih barengan aja sih. Kalau yang jadi jantan ketemu nanti birahinya itu ya. Iya. Oke. Terus dia kalau istilahnya kawin dulu atau sarang dulu? Umur batu. Kalau itu sih nggak tahu ya kawin. Tapi menurut saya sih dia kawin dulu. Kawin baru mulai nisuk sarang sedikit-sedikit. Jantannya juga bantu nisuk sarang. Terus yang jantannya bisa, terkadang kita lihat kalau udah mulai ngecek glodok, biasanya di situ sudah ada terjadi perkawinan biasanya. Kalau untuk kandangnya Om, kita kan perlu glodok yang seperti apa yang Om biasa gunakan, atau apa saja sih yang hal-hal yang penting lah perlu biar murai ini nyaman di kandang, apa aja Om?
Yang jelas kalau mau nyaman dalam kandang tangkaran, kalau jangan terlalu panas gitu. Dalam Cuaca gitu ya. Cuaca. Selain juga Bengkulu kan mempunyai suhu yang cukup tinggi, Panas ya, walaupun di akhir bulan itu musim hujan, tapi tetap untuk suhunya Bengkulu termasuk tinggi. Jadi untuk itu dibarengi dengan sirkulasi angin harus bagus juga. Kalau untuk glodoknya sendiri saya pakai dua jenis, ada yang pakai triplek biasa peta, dan satu lagi ini yang dari pohon itu buatan karya orang lain lah. Oh, dari ini pohon bulat gitu ya. Udah Pohon. divariasi, udah dibuat. Iya. Jadi dalam satu tangkaran ada dua glodok seperti itu. Jadi nanti dia sendirilah yang milih yang mana yang nyaman untuk bertelur nantinya. Kalau dia tidak jodoh, setelah kita paksa jodoh, itu bisa nggak? Pernah ngalamin nggak? Dulu pernah saya ngalami. Waktu itu baru-baru pertama kali nangkar. Itu sampai membutuhkan waktu 3 sampai 4 bulan. Jadi Dan memang agak lama ya. cuman punya satu pasang saat itu, jadi betina satu, jantan satu. Terus betinanya ini ya dikejar terus, udah dicoba berbagai cara, ditangkap lagi, tas kuping lagi, terus mandi jemur. Ya memang sudah mulai jodoh, tapi karena dasar dari yang si pejantan ini agresif atau ganas, pernah saya coba yang seperti dibuat di burung merpati. Jadi beberapa helai bulu di sayap saya lakban atau disipul pakai tali. Jadi dia mengejarnya nggak terlalu agresif. Jadi masih bisa ya, ini prosesnya agak lama ya. Ya, Kawin paksa lah istilahnya. kawin paksa, kawin lari. Ini enak kawin di gosan. Kawin lah, lemak kawin. Burung mah ya dikawinkan orang. Jadi, itu yang penting gitu. Sebenarnya, Apalagi om kira om? nah yang Yang penting. tips-tips juga untuk pemula lah istilahnya. Nah, kalau untuk pemula yang mau nangkar ini entah mitos atau bukan. Jadi saat pertama kali nangkar, saya bujangan. Ah, Nah, sering zong, susah ngasih. Tapi setelah menikah, alhamdulillah. Nanti itu rezeki istri Nah, kalau om mau coba nangkar, lebih bagus. Om dulu yang masuk Oh, tangkar. orangnya dulu. Iya. Baru burungnya. Nah, di situ kita rezeki burung nyusul biasanya. Nah, itu. Penting diri kita sendiri lah. jadi stabil gitu. Iya, stabil. Muka omnya masam. Bila si burung nggak jodoh-jodoh, kita emosi. Kalau belum berpasangan, kita nggak ada pelampiasan birahi. Makanya kalau udah ada jodoh, bisa kita lampiaskan. Goyangan aja ya. Oke. Perlu juga lah. Perlu. Bisa jadi juga mungkin orangnya dulu ya. Iya, kalau bisa orangnya dulu. Jadi biar nggak, kalau kita fokus terlalu burung, itu jadi takutnya Terlena kita sendiri yang Terlena ya. ketuaan jadi. Iya. Makin tua makin bagus ya kalau diburu. Tapi kalau burung tuannya enggak. Bisa-bisa lah ini. Jangan lama-lama lah om. Iya. Kakinya belum berdeker, kakinya belum siap. Lagi nak. Mati kan burung. Belajar coba. Sama-sama, oh juga nak belajar.